Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian 14. Itu tuh, Kang. Dia dapat job fotoin Ani-Ani Telenji, ungkap Ujang. Abbas langsung mendelik ke arah Wildan, pemuda itu tampak mendengus sambil menoleh ke samping. Beneran itu, Dan? Abbas memastikan. Mau bagaimana, Kak? Aku nggak bisa nolak karena bayarannya tinggi, sahut Wildan. Ini bukan masalah bayarannya, Dan. Tapi resikonya loh, balas Ujang. Benar itu, Dan. Jangan menjatuhkan diri ke sanalah, bahaya. Abbas ikut menasehati. Iya. Kang Ujang dan Kak Abbas, tanggap Wildan malas. Dia terkesan tidak mengindahkan nasihat Abbas dan Ujang. Setelah menunggu lama, Arif akhirnya kembali, dia memberitahukan kalau keadaan sudah aman. Abbas dan kawan-kawan lantas menyelinap masuk ke rumah Irwan, mereka langsung menuju kamar Irwan. Benar saja, keadaan rumah sangat sepi. Sehingga Abbas dan yang lain bisa pergi ke kamar Irwan dengan mudah. Betapa kagetnya Abbas saat melihat keadaan Irwan. Lelaki parubaya itu terlihat kurus dan terbaring tak berdaya di atas ranjang. Bagaimana bisa keluarganya sendiri yang melakukan ini? Aku masih merasa sulit percaya, komentar Abbas. Kau mungkin tak percaya, tapi manusia akan melakukan apa saja demi uang. Alasan utama keluarganya melakukan ini hanya karena warisan. Makanya, anak-anak Pak Irwan sedang saling berlomba mengurus bisnis Pak Irwan di luar sana, kata Arif panjang lebar. Dan termasuk tokoku, Abbas sekarang mengerti kenapa tokonya juga diambil. Sudah. Jangan banyak cincong, Kak. Lebih baik kita bawa sekarang, bapaknya. Kasihan, imbuh Wildan. Abbas dan yang lain pun bergegas membawa Irwan. Karena tubuhnya kurus, Abbas bisa dengan mudah menggendongnya. Padahal alasan dirinya membawa Ujang dan Wildan, agar bisa membantunya membawa Irwan. Kalau tahu begini, aku dan Wildan harusnya tetap di mobil saja, ujar Ujang. Sudah, Kang. Jangan banyak omong. Nanti ada yang dengar, hanya Wildan yang menanggapi ucapan Ujang. Ketika Irwan sudah dimasukkan ke mobil, Arif langsung mengemudi menuju rumah sakit. Untungnya rencana mereka berjalan tanpa ada gangguan apapun. Setibanya di rumah sakit, Irwan langsung mendapat penanganan. Namun dokter mengatakan, kalau Irwan tidak bisa diselamatkan. Itu karena penyakit yang dideritanya sudah mengalami komplikasi. Harusnya pasien dibawa ke rumah sakit lebih awal. Kalau begitu, mungkin ceritanya akan berbeda, kata dokter. Abbas hanya terdiam, begitupun yang lain. Abbas benar-benar merasa sedih. Di tengah kesedihan itu, dia jadi teringat dengan Ferry dan Dino yang pernah dirinya temui. Entah kenapa kemarahan Abbas memuncak. Selain karena sudah membiarkan Irwan sekarat, kedua pria itu juga sudah menjadi selingkuhan kedua mantannya. Di tengah kemarahannya, Irwan yang sejak tadi tak sadar, membuka matanya. Tatapannya langsung tertuju pada Abbas. Bas! Pak Irwan! Seru Arif. Buru-buru Abbas hampiri Irwan. Maafkan saya, Pak. Harusnya saya menyelamatkan Pak Irwan lebih cepat, ucapnya. Irwan menggenggam tangan Abbas dengan tangan bergetar. Mulutnya yang tampak miring karena mengalami stroke, ia berusaha mengatakan sesuatu. Akan tetapi, tidak ada satu kata pun yang dimengerti oleh Abbas dan yang lain. Perlahan Irwan melepaskan genggaman tangannya. Lalu berusaha mengambil sesuatu ke saku celana, namun dia kesulitan melakukannya. Biar aku yang melakukannya, Pak. Apa ada sesuatu di celanamu? Tanya Abbas. Irwan mengangguk. Dengan cepat Abbas merogoh saku celana Irwan, di sana dia menemukan sebuah kunci kecil. Bang! Kas, kata Irwan tidak jelas, sambil menunjuk kunci yang kini dipegang Abbas. Apa katanya? Bang stay. Cetus Wildan dengan dahi berkerut. Pleta! Ujang langsung menoyor kepala Wildan.
Gak mungkin Pak Irwan ngomong begitu. Geramnya. Bah. Ang. Kas, ujar Irwan lagi. Berantas kali, Kang Abbas disuruh memberantas keluarganya yang jahat pasti, ucap Ujang. Namun Irwan menggeleng, dan terus mengatakan kata yang sama berulang kali. Semua orang di sana berusaha keras, memahami apa yang dikatakan Irwan. Abbas menggaruk kepalanya karena tak kunjung memahami ucapan Irwan. Tunggu dulu, imbuh Arif. Dia melanjutkan, berangkas ya, Tuan? Tanyanya. Dengan cepat Irwan mengangguk. Arif langsung memberitahu Abbas, kalau ada berangkas jadul di ruang kerja Irwan. Sepertinya, kunci yang diberikan Irwan pada Abbas berhubungan dengan berangkas tersebut. Pantas saja kemarin, Nyonya Ingrid dan Tuan Aska tidak kunjung bisa membuka berangkas itu, ucap Arif. Lalu? Tanya Abbas. Sepertinya, Tuan Besar telah memberikan isi dari berangkas itu untukmu, kata Arif. Irwan langsung menyahut dengan anggukan. Setelah itu, dia dibiarkan beristirahat. Di sana Abbas ditemani oleh Wildan, sementara Ujang dan Arif pulang karena sama-sama punya urusan. Kini Abbas duduk di sebelah Irwan. Dia memandangi lelaki parubaya itu cukup lama, sampai akhirnya tertidur. Abbas. Panggilan seseorang, membuat Abbas seketika menoleh ke arah suara tersebut. Betapa terkejutnya dia, saat melihat Irwan tampak tersenyum dan duduk. Loh, Pak Irwan sudah baikan? Tanya Abbas yang merasa senang. Aku merasa lebih baik karena bersamamu sekarang. Bas. Tolong terimalah harta warisanku, tutur Irwan. Dia bisa bicara dengan normal, Irwan sekarang benar-benar terlihat sehat sekali. Tapi, Pak, bagaimana dengan istri dan anak-anak Bapak? Mereka nanti marah sama saya, terus sama Bapak juga, tanggap Abbas. Bukan tanpa alasan aku ingin memberikan warisanku padamu. Aku ingin itu jadi pelajaran untuk istri dan ketiga anakku. Aku berharap dengan itu mereka bisa sadar. Jika itu terjadi, kau boleh membagikan hartaku pada mereka. Mata Irwan berkaca-kaca, perlahan air mata menetes di wajahnya. Pak. Abbas jadi ikut sedih. Aku tahu istri dan anak-anakku nakal. Tapi aku tak menyangka mereka akan separah ini, isak Irwan. Sabar ya, Pak. Kita memang tidak bisa mengendalikan takdir akan berada di keluarga seperti apa. Lihatlah aku, sejak kecil sudah ditelantarkan orang tua sendiri. Cuma nenek yang peduli sama saya, Pak. Ungkap Abbas. Makanya, buatlah dirimu senang. Bangunlah usahamu dengan warisan yang aku berikan, ujar Irwan. Terima kasih, Bas. Aku bersyukur bisa bertemu dengan orang baik sepertimu sebelum mati, lanjutnya. Pak, jangan bicara begitu. Pak Irwan kan sudah sehat lagi sekarang, tukas Abbas. Cahaya dari jendela tiba-tiba muncul, hingga menyilaukan penglihatan Abbas. Saat itulah, Abbas benar-benar terbangun dari tidur. Ternyata tadi itu hanyalah mimpi. Namun ada yang membuat Abbas kaget kala itu, tubuh Irwan terasa dingin sekali. Pak Irwan! Seru Abbas sembari mengguncang pelan Irwan. Karena mencurigakan, Abbas langsung memanggil perawat. Setelah diperiksa, ternyata Irwan sudah tak bernafas. Mengartikan, kalau lelaki parubaya itu sudah meninggal dunia. Abbas hanya bisa menangis sambil memandangi Irwan, yang tampak ditutup wajahnya dengan kain putih. Sungguh, dia tak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Abbas juga kecewa, kalau pembicaraannya dengan Irwan tadi malam hanyalah mimpi. Sabar ya, Kak. Sekarang bagaimana? Tanya Wildan yang sudah datang lagi. Aku akan mengantar jasad Pak Irwan ke rumah. Kau bisa pulang saja kalau merasa capek, ucap Abbas. Enggak, Kak. Aku akan menemanimu mengantar Pak Irwan. Firasatku nggak enak, tanggap Wildan. Apaan sih, Dan? Jangan ngomong begitu deh, sahut Abbas. Kan keluarganya Pak Irwan jahat. Aku nggak akan biarin Kang Abbas menghadapi mereka seorang diri, kata Wildan.
Abbas tersenyum, dia mengucapkan terima kasih sambil menepuk pundak Wildan. Selanjutnya, mereka segera beranjak pergi dengan menggunakan ambulan. Setibanya di rumah keluarga Wijaksono, Abbas langsung menarik perhatian semua orang, terutama istri dan anak pertama Irwan. Kebetulan, mereka baru saja bangun dan terkejut dengan menghilangnya Irwan. "Ada apa ini?" tanya Ingrid saat melihat ambulan datang. Ketika jasad Irwan dibawa keluar dari ambulan, Ingrid dan Aska tampak kaget. Namun, mereka tidak langsung menangis histeris karena rasa kehilangan. "Tidak, Mas Irwan." Setelah terdiam, Ingrid akhirnya bereaksi. Hal sama juga dilakukan Aska, mereka segera memasukkan jasad Irwan ke rumah. Saat itulah Aska mengajak Abbas bicara, dia menuntut pertanggungjawaban dari lelaki itu. Mengingat Abbaslah yang telah membawa Irwan, hingga akhirnya harus meregang nyawa. "Siapa kau, hah? Kau pasti melakukan sesuatu pada papa?" timpal Aska. Abbas tampak tenang, sebab dia tidak bersalah sama sekali. Bahkan, niatnya membawa Irwan pergi dari rumah adalah untuk menolong. "Bukankah harusnya aku yang bertanya begitu padamu? Apa yang sudah kau lakukan pada Pak Irwan, sampai beliau jatuh sakit begitu?" balas Abbas. Tanpa sepengetahuan semua orang, Wildan diam-diam merekam percakapan yang terjadi di antara Aska dan Abbas. Ia duduk dengan tenang seolah-olah bermain ponsel. Aska terbungkam dalam beberapa saat. Karena dia tidak menyangka, Abbas menimpalinya dengan pertanyaan yang memang benar adanya. Namun Aska tentu tidak akan mengaku begitu saja. "Berani-beraninya kau bicara begitu pada seorang polisi? Lihat saja. Aku akan membuatmu. Pak Polisi, harusnya kau menjaga ayahmu dengan baik. Berbakti padanya dengan tulus, bukannya sengaja menjatuhkannya demi warisan." Tukas Abbas memotong ucapan Aska. Mata Aska membulat sempurna, sekali lagi pernyataan Abbas membuatnya kaget. "Hei, kau sudah keterlaluan," geram Aska. "Lihat. Kau bahkan tidak membantah sama sekali," tanggap Abbas. "Mana ada di dunia ini, seorang anak yang tega menjatuhkan ayahnya sendiri demi warisan, hah?" balas Aska. "Ada kok, kau," sahut Abbas tegas. "Sialan." Aska mengangkat bogemnya ke hadapan wajah Abbas. "Pak Irwan sangat sakit hati padamu, ibumu, dan kedua adikmu. Beliau sangat tahu apa yang sudah kalian lakukan kepadanya. Harusnya yang pantas disebut sialan itu kau," kata Abbas dengan tatapan penuh amarah, tidak ada ketakutan sama sekali dalam dirinya. "Kalau kau berada di posisiku, maka kau akan tahu bagaimana rasanya diabaikan oleh seorang ayah." Secara tidak langsung, Aska mengakui perbuatannya. "Oh, jadi itu memang benar? Kau memang melakukan sesuatu untuk membuat Pak Irwan jatuh sakit?" cecar Abbas. Bersamaan dengan itu, kedua adik Aska datang. Keduanya terlihat datang bersama pasangan masing-masing. Tari dan Mila tampak terkejut menyaksikan kehadiran Abbas di sana. Akan tetapi, Abbas mencoba bersikap tak acuh pada dua perempuan tersebut. Interaksi Abbas dan Aska otomatis terhenti. Abbas memilih fokus dengan proses pemakaman Irwan. Dia akan mengurus semuanya, ketika Irwan sudah diantar ke peristirahatan terakhir. Arif dan Ujang juga ikut datang untuk membantu Abbas. Mereka datang sebelum Irwan sempat dikebumikan. Ketika semuanya sudah selesai, Abbas, Ujang, dan Wildan pulang. Ketiganya memilih pulang menaiki bus. Mengingat, Arif harus tetap kembali bekerja di rumah Irwan meski tuannya telah tidak ada. "Kak, aku merekam semua pembicaraanmu dengan anak Pak Irwan tadi loh," imbuh Wildan sembari menunjukkan hasil rekamannya dari ponsel. "Kerja bagus," tanggap Abbas. "Coba lihat," ujar Ujang yang penasaran. Dia, Abbas dan Wildan menonton hasil rekaman bersama-sama. "Dia benar-benar tak bisa berkutik sama kamu, Kang," cetus Ujang. "Namanya juga orang bersalah. Mereka pasti tahu kalau apa yang mereka lakukan itu salah," sahut Wildan.
Lalu sekarang rencanamu apa, Kang? Tanya Ujang. Dia dan Wildan sama-sama menatap Abbas, yang kebetulan saat itu duduk di antara mereka. Abbas terlihat memasang raut wajah serius, dia berucap. Ya meneruskan usahakulah, apalagi coba? Ujang dan Wildan mendengus kasar secara bersamaan. Akan tetapi Wildan segera berucap, bukan begitu, Kak. Maksud kami, apa rencanamu selanjutnya kalau sudah mendapat warisan dari Pak Irwan? Oh, itu. Nggak tahu, aku juga nggak mau berharap. Lagian sekarang, aku masih merasa sedih dengan kepergian Pak Irwan. Rasanya seperti baru kemarin kami saling mengenal. Ungkap Abbas, kini dia yang mendengus kasar. Tak lama kemudian, Abbas tiba di tempat tujuan. Dia segera berpisah dari Ujang dan Wildan, lalu pergi menjemput Dennis ke sekolah. Abbas juga membuka usahanya yang sekarang berada di rumahnya sendiri. Untungnya, ada lumayan banyak pelanggan. Terutama dari orang-orang yang tinggal dekat rumah Abbas. Waktu menunjukkan jam 11 siang. Abbas kedatangan seorang pria bernama Hadi, dia memperkenalkan dirinya sebagai pengacara yang diutus oleh mendiang Pak Irwan. Abbas tentu bisa menduga maksud kedatangan Hadi menemuinya. Apa ini tentang warisan Pak Irwan? Tukas Abbas menebak. Baguslah kalau kau sudah tahu. Pak Irwan menyerahkan 70% harta warisannya untukmu, dan dia juga ingin kau menggantikannya, sebagai direktur utama di perusahaan, jelas Hadi. Lalu istri dan ketiga anaknya Pak Irwan? Mereka pasti akan marah dengan hal ini, tanggap Abbas. Terserah mereka mau apa, tapi inilah yang diinginkan mendiang Pak Irwan. Beliau menginginkan kau yang mengambil alih warisannya. Sepertinya, dia lebih mempercayamu dibanding keluarganya sendiri. Kalau aku jadi Pak Irwan, aku pasti akan melakukan hal sama. Pak Irwan sudah mengatakan padaku bagaimana istri dan ketiga anaknya, ujar Hadi terus terang. Ini sangat sulit bagiku, memegang harta yang banyak adalah amanah yang berat. Bisakah kau memberiku waktu lagi? Lagi pula, aku masih berduka dengan kepergian Pak Irwan. Semua orang tua yang aku hormati dalam hidupku sudah pergi, ungkap Abbas dengan raut wajah sendu. Tentu saja, ambillah waktumu sebanyak mungkin. Tapi kau akan menerima warisannya, kan? Tanya Hadi memastikan. Bersambung.